Baik, Shalom. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irwan Supraja Nenggolan, semester 4 grup A, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait hasil studi lapangan kebijakan dalam pendidikan di sekolah SD 173311 Siborong-Borong. Deskripsi SD 173311 Siborong-Borong. Yang pertama yaitu identitas sekolah. Nama sekolah yaitu SD Negeri nomor 173311 Siborong-Borong yang beralamat di Desa Puantonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Statusnya yaitu sekolah negeri jenjang sekolah dasar atau SD. Tahun berdirinya yaitu tahun 1973. Jumlah siswa yaitu 105 orang dan kepala sekolahnya yaitu Rosmini Siombing sebagai narasumber. Gambaran umum sekolah. SD 173311 Siborong-Borong merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di bawah wilayah Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 1973 sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat di Desa Puantonga dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, sekolah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program yang diterapkan. Dalam proses pembelajaran, di SD 173311 Siborong-Borong melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku. Sekolah ini didukung oleh sejumlah tenaga pendidik yang berperan dalam membimbing dan mendidik peserta didik. Jumlah peserta didik sebanyak 105 orang. Meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan demi mencetak generasi muda yang berkualitas di wilayah Tapanuli Utara. Adapun visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter cerdas, dan berprestasi. Maknanya yaitu yang pertama beriman. Terciptanya iklim keagamaan yang kuat bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik dalam keseharian, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu berkarakter. Terciptanya budaya sopan santun, ramah, dan bersahaja antar warga sekolah maupun lingkungannya. Yang ketiga yaitu cerdas. Adanya pencapaian hasil belajar siswa yang tinggi dan memuaskan. Yang keempat yaitu berprestasi. Adanya pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi dan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Adapun visi dari SD 173311 Siborong-Borong yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, membudayakan hidup disiplin, berbudi pekerti luhur, dan berjiwa sosial. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan siswa secara efektif dan kreatif. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesi, prestasi, dan produktivitas. Kebijakan sekolah di SD 173311 Siborong-Borong dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah merupakan aturan. Kebijakan sekolah merupakan aturan, keputusan, dan langkah-langkah yang dibuat oleh pihak ke sekolah untuk mengatur seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan secara teratur dan mencapai tujuan pendidikan. Menurut E. Mulyasa, kebijakan sekolah merupakan langkah strategis kepada sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Di SD 173311 Siborong-Borong, kebijakan sekolah dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah dan hasil musyawarah bersama kepala sekolah, guru, serta komite sekolah. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang disiplin serta nyaman. Yang kedua yaitu bentuk kebijakan sekolah di SD 173311 Siborong-Borong. Yang pertama yaitu kebijakan pembinaan karakter siswa. SD 173311 Siborong-Borong menerapkan kebijakan pembinaan karakter sebagai landasan utama dalam pendidikan. Sekolah menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, sopan santun, disiplin, dan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Adapun yang kedua yaitu kebijakan disiplin sekolah. Sekolah menerapkan kebijakan disiplin bagi seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa. Kebijakan disiplin meliputi kehadiran tepat waktu, penggunaan seragam sesuai aturan,
menjaga kebersihan sekolah, dan menjaga sikap selama berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu kebijakan kegiatan keagamaan. Sekolah mewujudkan pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembentukan iman dan karakter siswa. Kegiatan ini meliputi doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, peringatan hari-hari besar keagamaan, serta pembinaan rohani secara berkala. Yang keempat yaitu kebijakan pelaksanaan kurikulum. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ya, adapun yang kelima yaitu kebijakan peningkatan sarana dan prasarana. Kepala sekolah berupaya secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Upaya ini dilakukan agar proses pembelajaran dan dapat berjalan lebih maksimal dan siswa memiliki fasilitas belajar yang memadai. Pelaksanaan visi dan misi, peraturan akademik, kalender akademik, kode etik, organisasi sekolah, dan tata tertib di SD Negeri 173311 Siwarung Borong. Yang pertamanya itu visi misi dan tujuan sekolah. Visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter cerdas dan berprestasi. Adapun misi sekolah yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai keimanan dan karakter kepada siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Yang kelima, mengembangkan potensi dan bakat siswa melalui kegiatan sekolah. Adapun tujuan sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menghasilkan siswa yang berprestasi secara akademik dan non-akademik. Yang ketiga, membentuk siswa yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Peraturan akademik sekolah. Peraturan akademik merupakan aturan yang mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan baik dan teratur. Di SD 173311 Cirebon Borong melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Penilaian dilakukan melalui tugas harian, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dan penilaian sikap. Sekolah juga melaksanakan program remedial untuk membantu siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Adapun kalender akademik sekolah yaitu jadwal kegiatan pendidikan selama 1 tahun pelajaran. Di SD 173311 Cirebon Borong melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan sekolah dan dinas pendidikan. Adapun kode etik guru dan siswa yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Guru diwajibkan datang tepat waktu, berpakaian rapi, menjadi teladan bagi siswa, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan susunan kerjasama antara seluruh pihak di sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi di SD 173311 Cirebon Borong terdiri dari yang pertama kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, yang ketiga guru, yang keempat wali kelas, yang kelima tata usaha, dan yang keenam komite sekolah. Yang ketujuh yaitu siswa. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di SD 173311 Cirebon Borong. Yang pertamanya itu keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu kendala yang dihadapi sekolah adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Beberapa fasilitas sekolah masih perlu diperbaiki dan dilengkapi agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Keterbatasan media pembelajaran. Media pembelajaran yang tersedia di sekolah masih terbatas, sehingga proses pembelajaran kurang bervariasi. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu perbedaan kemampuan siswa. Terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kondisi ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang merata dan guru perlu menyesuaikan proses pengajaran. Yang keempat yaitu kendala kedisiplinan. Masih terdapat beberapa siswa yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan sekolah, seperti datang terlambat, kurang memperhatikan pembelajaran, dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima yaitu upaya sekolah dalam mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, memperbaiki sarana dan prasarana yang secara bertahap,
memberikan pembinaan kepada siswa dan guru, serta meningkatkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kalimat yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.